datang di Sapa Sopan. Sabtu pagi sajikan obrolan penting anti narkotika. Bersama saya Pati Pratiwi sebagai host yang akan menemani Sabtu pagi Sobat Bersinar. Di episode sebelumnya kita sudah banyak tahu nih tentang profesi penyuluh narkoba bersama narasumber kita Kak Ulfa. Nah, di episode minggu ini kita kedatangan narasumber yang tidak kalah luar biasanya, yaitu Pak Ari Irawan AMD selaku Ketua Tim Kerja Fungsi P2M BNN Kabupaten Tanggamus. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Bu. Ini panggilnya Pak atau Bang atau Kakak nih? Enaknya aja lah. Bang aja lah ya. Bang boleh. Oke, Biar boleh muda, kenalan biar sedikit muda. Bang Ari ke Sobat Bersinar yang ada di rumah. Oke, baik. Terima kasih. Terima kasih, Bu Oti. Mohon izin pada masyarakat untuk bisa mengetahui saya di sini selaku Ketua Tim Kerja dari bidang pencegahan dan pemberdayaan masyarakat BNN Kabupaten Tanggamus. Statusnya apa nih, Bang Ari? Sudah punya istri atau masih Saya single? istri sudah punya, anak alhamdulillah juga sudah punya. Mudah-mudahan sehat semua lah. Amin. Oke. Jadi kita hari ini pembahasannya tentang fungsi P2M di BNN Kabupaten Tanggamus. Boleh kasih tahu nggak sih P2M itu apa sih, Bang? Ya, sebenarnya P2M itu adalah singkatan dari pencegahan dan pemberdayaan masyarakat. Jadi dengan melihat dari kepanjangan tersebut, berarti ada kegiatan berbentuk pencegahan dan pemberdayaan masyarakat. Nah, dalam fungsi P2M sendiri itu ada kegiatan apa saja sih yang mencakup pencegahan dan pemberdayaan masyarakat dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba? Ya, banyak sekali sebenarnya. Seperti saya katakan tadi, ada pencegahan, ada pemberdayaan masyarakat. Di bidang pencegahan itu sendiri, ini lebih menekankan bagaimana kita berupaya mendukung program dari Kepala BNN RI dengan 4 strateginya, yaitu soft power, hard power, terus smart power, dan cooperation. Salah satu dari strategi itu adalah tentang soft power. Jadi pencegahan dan pemberdayaan masyarakat ini termasuk kategori strategi di soft power. Di bidang pencegahan itu sendiri banyak sekali yang bisa kita lakukan untuk di bidang pencegahan dan pemberdayaan masyarakat BNN Tanggamus itu sendiri. Untuk di bidang pencegahan, misal ada kegiatan berbentuk misalkan desa bersinar. Jadi desa dan kelurahan bersinar itu dalam rangka membentuk desa tersebut yang tadinya mungkin terindikasi sesuai dengan beberapa indikator, bisa dikatakan ada tingkatan kerawanan di situ. Itu kita coba akan intervensi dan lakukan fasilitasi sehingga desa ataupun kelurahan tersebut bisa kita minimalisir terkait peredaran dan penyalahgunaan narkobanya di situ. Selain dari itu juga di bidang pencegahan juga ada kegiatan seperti ketahanan keluarga. Jadi unit terkecil dari benteng terakhir dari masyarakat kita adalah keluarga. Jadi mulai benteng terakhir dari keluarga, tingkat RT, RW, lanjut lagi seperti tadi ada desa dan kelurahan, ketahanannya meningkat ke atasnya ke wilayahan tingkat kecamatan sampai dengan wilayah tingkat kabupaten, bahkan sampai dengan wilayah nasional se-Indonesia. Jadi mewujudkan Indonesia bersinar. Berarti penyuluhan seperti profesinya Kak Ulfa kemarin itu masuknya ke pencegahan ya? Ya, betul sekali. Itu salah satu upaya dari BNN untuk memberikan informasi edukasi bagaimana bahayanya dampak-dampak penyalahgunaan dari penggunaan narkoba tersebut. Jadi pencegahan itu bisa berupa penyuluhan mulai dari tingkat diri, keluarga, sampai ke tingkat yang tertinggi seperti kabupaten, kecamatan gitu ya Pak? Iya, betul sekali. Terus ada tambahan lagi. Selain itu yang saya sebutkan tadi adalah program-program dari BNN. Nah, di situ selain kita dari internal kita baik dari tim penyuluhan, dari program-program yang sudah ada, kita berharap masyarakat ada peran serta di situ untuk mewujudkan kemandirian dari masyarakat itu sendiri. Jadi sehingga salah satu bentuknya misalkan membentuk relawan anti narkoba, membentuk satgas anti narkoba, baik tingkat RT, RW, kecamatan, bahkan tingkat kabupaten. Untuk di BNN Kabupaten Tanggamus sudah terbentuk tim terpadu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba atau disingkat dengan tim DUP 4GN tingkat kabupaten. Mudah-mudahan saat ini kita lagi
koordinasi terus dengan pihak terkait seperti di Kesbangpol Kabupaten Tanggamus untuk menyusun dan mengkonsep tim terpadu tingkat kecamatan gitu. Dan kita banyak bicara mengenai tes urin deteksi dini ya Bang ya. Yeah. Bila kita sedang melakukan deteksi dini atau tes urin, itu kan tidak menutup kemungkinan akan ada yang positif ya. Ya, betul. Nah, bila ada yang positif gitu, apakah langsung dibawa atau gimana sih sistemnya? Oh ya, baik. Jadi kalau misalkan dalam kegiatan tes urin deteksi dini tersebut ada orang yang hasilnya pemeriksaan positif menggunakan ataupun penyalahgunaan narkoba, itu tetap kita bawa ke kantor untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut, baik asesmen medisnya maupun asesmen hukum di BNN Kabupaten Tanggamus begitu. Nah, tapi itu bukan ranah P2M lagi ya Bang ya untuk melakukan asesmen itu? Bukan. Jadi setelah di BNN kita punya selain bidang P2M, kita ada bidang lain yaitu rehabilitasi. Ya, yang ada di situ ada asesmen medisnya dan juga ada tim pemberantasan untuk melakukan asesmen hukumnya untuk apakah yang bersangkutan terlibat suatu jaringan dan peredaran narkoba atau tidak gitu. Oh, berarti masih luas lagi ya Oh, Bang iya, ya, ada betul. pemberantasan, ada rehabilitasi juga. Betul. Jadi jangan sampai kita ini kecolongan begitu. Itu gunanya kita harus lakukan asesmen gitu. Berarti nanti minggu-minggu depan ini bisa nih untuk pembahasan selanjutnya ada rehabilitasi, kita undang rehabilitasi dan pemberantasan sekali. ya Bang. Jadi BNN tidak hanya melulu di pencegahan dan pemberdayaan masyarakatnya, nggak hanya melulu ada tes urinnya saja. Jadi masih banyak lagi bidang-bidang lain yang khusus untuk menangani masalah narkoba ini gitu. Ada nggak sih Bang kejadian lucu atau kendala kesulitan dalam melakukan itu program-program pencegahan dan pemberdayaan masyarakat? Oh iya, kalau dari selama ini berkegiatan yang paling seru lucu itu memang pada saat misalnya tes urin ya. Tes urin itu biasanya yang di awal dia marah-marah ini, kan? Marah-marah, mungkin bakalan badannya besar, bertato, apapun tatonya misalnya Hello Kitty, gitu kan? Iya. Dia marah-marah nih karena kok dites urin, mau ngapain? Nah, cuman begitu dinyatakan hasilnya positif, nah, setelah dibawa ke kantor BNN, yang tadinya sangar-sangar, marah-marah, ngamuk-ngamuk ini semuanya ingat anak istrinya kalau sudah berkeluarga, ingat orang tuanya yang sakit lah, sedih, nangis. Ternyata hati mereka pun seperti Hello Kitty juga. Seperti tersentuh tante juga, ya. iya, jadi begitu. Itu berarti BNN ini juga bisa melunakkan hati seseorang, gitu, ya, jadi begitu. Ada nggak yang disuruh buang air nggak bisa atau susah buang air? Oh iya ada itu. Ada ya, Pak? Itu pernah kejadian itu sampai berapa jam itu tunggu. Itu ditunggu itu Bang? Ditunggu. Sampai dia bisa buang air? Sampai kita mendapatkan urinnya. Oh. Karena kita menyisirnya harus betul-betul sampai jangan sampai ada yang terlewatkan begitu. Itu ada juga yang pura-pura nggak bisa kencing katanya. Itu kalau nggak bisa kencing kita tunggu terus. Ya mungkin dikasih minum yang banyak ya kan biar tunggu terus pokoknya. Tunggu pokoknya berapa jam harus ditunggu ya Pak? Tetap setia menunggu. Iya. Jadi kan di P2M ini sering melakukan kegiatan-kegiatan formal ya Bang ya? Iya, betul. Selain kegiatan formal seperti workshop, talk show, itu ada nggak sih kegiatan informalnya juga yang untuk menyajikan informasi P4GN ke masyarakat? Ada. Jadi seperti hari ini juga kita ada jadwal untuk melaksanakan program inovasi dari BNN Kabupaten Tanggamus. Nama programnya itu seperti nama marga. Apa tuh Bang? Nama programnya adalah Samosir. Oh, Samosir. Tapi itu bukan marga. Memang hanya seperti marga aja, cuman bukan marga. Jadi Samosir itu adalah sapa masyarakat dengan obrolan sajikan informasi tentang P4GN pastinya begitu. Oke, sebenarnya masih banyak sih Bang yang pengen saya obrolin, sepertinya semakin menarik gitu kan. Tapi mengingat banyak kegiatan Abang di luar sana, jadi bisa dong Bang sampaikan pesan-pesan atau wejangan-wejangan nih buat para sobat bersinar yang menonton di rumah. Oke, baik. Jadi di sini saya akan coba menyampaikan pesan-pesan khususnya ini karena narkoba ini masalah generasi muda. Jadi buat adik-adik saudara kita yang masih muda-muda ini, generasi penerus bangsa ini, saya pengen menyampaikan pesan khusus pertama untuk yang perempuan ini. Nah, ini perempuan masih lajang-lajang ini. Kenapa perempuan Bang? Harus ada peran sertanya dong masyarakat. Perempuan pasti punya teman dekat, biasanya kan
istilahnya cowok ya, pacarnya atau begitu. Jadi pertama saya ingin kasih pesan pada cewek-cewek ini, yang muda-muda ini, jangan berpikir ini urusan laki-laki saja nih masalah narkoba. Ini ada peran serta dari perempuan juga. Jadi pesan saya untuk cewek-cewek ini yang masih muda ini, masih lajang ini, jagalah calon imammu dari sekarang dari rusaknya penyalahgunaan narkoba. Nah, itu ya dari cewek-ceweknya. Kalau pacarnya pakai narkoba gimana, Bang? Jangan mau. Jangan mau. Nah, begitu juga untuk pesan yang pada yang laki-laki, karena narkoba tersebut ternyata sekarang ini tidak hanya menyerang kaum laki-laki saja. Tidak banyak, tidak sedikit juga yang perempuan juga terpapar oleh narkoba. Jadi pesan untuk para calon imam laki-laki, jagalah bidadari surga kalian dari sekarang dari penyalahgunaan narkoba. Itu pesannya. Oke, keren sekali. Oke Bang Ari, terima kasih atas bincang-bincang kita hari ini. Sangat bermanfaat buat sobat-sobat bersinar yang ada di rumah. Buat sobat bersinar yang ada di rumah, sampai jumpa di episode Sapa-Sapan selanjutnya. Saya selaku host pamit undur diri. Sampai jumpa di episode Sapa-Sapan selanjutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akselerasi war on drugs. Speed up, never let up.